Salam puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tinggalkan Masa Lalu. Antara masa lalu dan masa kini itu relatif singkat jaraknya. Beberapa detik, beberapa menit yang lalu saja sudah bisa dikatakan masa lalu yang tidak bisa kembali, yang tidak bisa diulang. Jadi masa lalu itu tidak mungkin kembali. Masa lalu itu bukan hanya tentang waktu, tetapi yang lebih penting untuk kita pahami adalah tentang pengalaman hidup yang telah kita jalani. Ada banyak orang bergerak maju hanya dalam hal waktu dan usia, tetapi pengalaman hidupnya tidak bergerak maju. Tidak ada perubahan karakter, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada peningkatan hubungan dengan Tuhan, dan lain-lain. Mari kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kita akan membaca dari Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini memiliki masa lalu yang cukup kelam, ya. Dia terkenal di masa lalunya itu sebagai seorang yang jahat karena dia membenci pengikut-pengikut Kristus, berusaha untuk bagaimana dia menganiaya, menyeret pengikut-pengikut Kristus dan memasukkannya ke dalam penjara. Dia berusaha bagaimana sedapat mungkin, ya, untuk mencegah pemberitaan tentang Kristus itu berlanjut dengan cara dia membinasakan atau menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sejak perjumpaannya dengan Tuhan, Rasul Paulus segera berubah, dia segera bertobat dan dia bergerak cepat untuk menuju ke masa depan. Ya, dia tidak terpuruk dengan masa lalunya, tetapi dia bergerak cepat untuk memperbaiki diri. Kita semua punya masa lalu, baik atau buruk, menyenangkan atau menyedihkan. Jika kita punya masa lalu yang buruk, mari jangan terpuruk, jangan terintimidasi, tertekan dengan masa lalu, kemudian kita menjadi kecewa, bersungut-sungut, kepahitan, patah semangat sehingga tidak mampu untuk bergerak maju. Sebaliknya, jika kita memiliki masa lalu yang sangat indah, ya, yang cukup berhasil, cukup baik, mari kita juga tidak terbuai, tidak terobsesi, ya, dengan masa lalu kita sehingga kita tidak merasa perlu berubah dan merasa segala sesuatunya sudah cukup baik. Sebaik atau seburuk apapun masa lalu harus ditinggalkan. Karena sebaik apapun masa lalu kita, hidup kita pasti belum akan pernah mencapai yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Masih ada banyak hal-hal baik yang harus kita kejar. Sebaliknya, seburuk apapun masa lalu kita, tidak ada yang tidak bisa dirubah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bergerak terus maju, ya, ke arah perubahan demi perubahan. Kita harus berlari-lari kepada tujuan seperti Rasul Paulus katakan, untuk memenuhi panggilan surgawi dari Tuhan, untuk mencapai garis yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita capai. Setiap orang Tuhan inginkan untuk kita memenuhi target yang Tuhan inginkan untuk kita capai. Tuhan punya rencana, punya rancangan, punya tujuan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena itu mari kita terus, ya, bergerak maju, ya, kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Kita melekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang entah itu baik, entah itu buruk, mari kita jadikan pelajaran. Jangan mengulang kesalahan yang sama, ya, di mana kita pernah jatuh. Kita harus ingat, ya, di mana
Kita pernah salah, kita pernah gagal, kita jatuh. Dan kita juga dari masa lalu itu kita belajar mengingat akan kesetiaan Tuhan. Karena pasti ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di masa-masa yang lalu. Pasti ada pertolongan dan berkat-berkat Tuhan yang kita alami di masa-masa yang lalu. Dan mari kita mencari hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita alami di masa yang lalu untuk menjadi berguna bagi masa depan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus itu memang tidak berubah, tetapi orang-orang percaya harus berubah, mengalami perubahan demi perubahan ke arah kesempurnaan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Di Efesus 4 ayat 15 dikatakan kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita harus bertumbuh dalam karakter, harus bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Allah dan kebenarannya, di dalam pelayanan, di dalam kasih kita, dan banyak hal di mana kita harus bertumbuh. Karena itu mari kita bersama-sama bergerak maju, terus melangkah ke depan. Jangan terpuruk dengan masa lalu. Masa lalu hanya menjadi pelajaran bagi kita, tetapi bukan untuk kita renungkan, untuk kita terpuruk, untuk kita menjadi lemah dengan masa lalu kita. Tetapi kita percaya ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau punya rancangan untuk masa depan kami. Dan kami ya Tuhan telah melewati berbagai macam hal di masa lalu kami. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar dari masa lalu kami. Tuhan, hal-hal apa yang Tuhan pernah kami alami, biarlah itu menjadi pelajaran untuk kami menjadi lebih baik. Tolong kami ya Roh Kudus untuk bergerak maju ke arah rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memasuki 2024. Mari kita tinggalkan 2023, tapi jangan lupa ambil hikmah, ambil pelajaran penting dari apa yang kita alami. Mungkin dari kegagalan-kegagalan, dari masalah-masalah yang pernah kita alami, supaya kita menjadi lebih bijak. 2024, mari kita tidak berlambat-lambat, tidak lamban, tidak santai, tetapi kita berlari-lari ke arah tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Mari kita bergerak maju dalam kerohanian kita, dalam pertumbuhan iman, dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, bahkan di dalam segala hal, di dalam seluruh area hidup kita. Kita harus bergerak maju ke arah kehendak Tuhan, dan kita percaya Yesus menyertai kita. Selamat memasuki tahun 2024 bersama-sama dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan.